masyarakat. Nah, artinya apa juga? Pegon ini adalah bagian dari kebudayaan Jawa. Nah, istilah pegon itu sendiri dalam banyak literatur sudah dibahas. Sebagian besar setuju kalau itu berasal dari kata pego. Pego itu artinya ya kayak menyimpang itu ya, dari kepakeman atau pakem dari bahasa Arab itu sendiri kayak gitu. Padahal ketika dibaca ya nggak melenceng-lenceng amat gitu. Hanya memang ada beberapa varian yang berbeda dari huruf hijaiyah. Jadi kalau memang ingin belajar pegon mungkin akan sangat mudah bagi mereka yang sudah belajar Iqra dan belajar huruf Arab dulu aja gitu, karena basicnya fondasinya ya hijaiyah, huruf Arab itu kayak gitu ya. Dan banyak juga yang bertanya ataupun salah satu yang poin diskusi tentang pegon ini, kapan sebenarnya pegon ini muncul dan berkembang. Tadi sudah kita tahu semua bahwa khusus untuk Jawa, masyarakat Jawa sudah mewarisi atau sudah punya writing tradition yang lain itu tadi yang dari huruf dipengaruhi oleh Sanskerta dan Pallawa itu, dan kemudian itu yang dianggap sebagai huruf Jawa asli ya. Menjauh, tapi ini dalam forum ini saja saya termasuk orang yang meragukan kata asli itu ya. Jadi there is nothing generic original in this world gitu kan, kayak gitu, karena semuanya adalah hasil dari dialog pertemuan dari banyak peradaban dunia. Jadi ini adalah proses dialog yang terus menerus kayak gitu. Tapi ini juga menjadi sangat penting dipahami kayak gitu kan. Memang ada proses lain nanti. Kenapa kemudian saya nggak tahu saya benar atau salah. Saya bukan orang Jawa, tetapi saya hidup di sini. Saya tidak pernah melihat pegon diajarkan di sekolah-sekolah umum misalnya Jawa. Dalam Kongres Kebudayaan Jawa tahun 1926 gitu, ada upaya untuk mengusulkan pegon ini bagian dari writing tradisi Jawa, tapi tidak dianggap, tidak diterima dan tidak masuk di dalam bagian high culture Javanese culture gitu kan. Jadi ya, budaya adiluhung Jawa itu, jadi saya nggak tahu, barangkali kita bisa menyebutnya ini provokasi aja ya, ini adalah produk kolonial, karena kolonial itu memproyeksikan yang generik, yang budaya asli Jawa itu adalah yaitu tulisannya yang ada di Bali sekarang. Kalau udah tercampur Islam ya bukan, misalnya seperti itu. Nah itu sebenarnya adalah salah satu catatan. Kenapa? Karena betapapun apapun mau dibantah bagaimanapun, pegon itu sudah menjadi bagian dari khasanah kekayaan budaya Jawa. Dengan budaya Arab, huruf Arab gitu. Dan kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa pegon pasti muncul seiring dengan hadirnya orang-orang Arab atau budaya Arab, mungkin Islamisasi juga kayak gitu. Ya. Di sebuah buku yang baru saja terbit bulan yang lalu, ada seorang peneliti Inggris berdarah Melayu Indonesia yang mengajukan pemikiran yang cukup menggelitik. Is Jawi Islam? Apakah Jawi itu Islam atau bukan? Artinya pegon itu Islam kayak gitu. Kita tidak akan mengatakan bahwa sebelumnya, tetapi ia bagian dari proses Islamisasi, betul. Tapi kemudian seiring dengan vernakularisasi, dengan proses dialog tadi, pertemuan budaya, maka dia tidak menjadi eksklusif itu saja, Islam saja, gitu. Ya, jadi di paragraf berikutnya, Pak, next slide-nya, kita bisa menemukan bahwa pegon ini dipakai untuk beragam kebutuhan, beragam kegiatan. Tentu yang pertama itu adalah menulis teks keagamaan Islam, ya. Saya dalam kurung Islam itu, tapi ternyata bukan hanya Islam. Yang sebelumnya ada yang bisa baca nggak? Wasiat yang lama, segala kitab perjanjian lama, atau kitab Taurat dan Zabur, dan segala nabi-nabi, jilid yang kedua. Tersalin, kan? Jadi ini adalah perjanjian lama. Bahasa Melayu, ini Melayu ya, pada kedua kalinya dan lagi dicap atas belanja Netherlands. Maksudnya ini diterbitkan atas dukungan dana pemerintah. Ya, Bijbelgenootschap itu bahasa Belanda yang dicoba dimelayukan. Ini yang menarik. Genootschap itu agak susah mengikuti cara laporan. Bahasa Belanda itu banyak sekali konsonan yang jadi satu. Itu ribet betul.
school, saya school SCH 3 konsonan jadi satu, school kayak gitu kan. Nah, kalau yang ada yang sejarah itu pelajar bahasa Belanda harus 3 semester, berdarah-darah itu lidahnya harus bisa mengucapkan Belanda. Nah, ketika dituliskan dalam huruf Jawi itu agak sedikit kesulitan, enggak? Genootschap itu seperti itu. Tapi ininya pertama memang untuk teks keagamaan Islam terutama, karena banyak sekali karya-karya Jawi, Pegon dibuat disusun untuk menulis teks-teks keagamaan seperti tadi yang di awal itu kan Pak Disti Samsuri. Tapi juga karya sastra, Bapak syair dan seterusnya banyak ditemukan kayak gitu. Dalam bahasa Melayu juga demikian. Korespondensi surat menyurat baik resmi maupun tidak resmi ya, dan resmi. Nah ini kalau teman-teman punya waktu, jadi banyak sekali hasanah manuskrip Melayu dan Jawa itu ada di Leiden, ada di British Library, ada di Hamburg, ada di Berlin, ada di Rusia, bahkan semuanya kayak gitu. Nah sebagian sudah didigitalkan online ya. Perpustakaan Singapura banyak sekali membantu mengonlinekan, tapi memang koleksi Melayu. Jadi silakan bisa di googling, masuk ke lembaganya itu bisa dilihat. Dan ternyata ketika disebut Jawi gitu kan, misalnya di situnya ada bapak tanah Jawi, ada Lana, apa gitu. Banyak sekali manuskrip yang berbahasa selain Melayu, Jawa seperti itu. Nah, itu artinya Pegon kan. Kemudian penulisan mantra dijelaskan. Saya pernah dikasih gitu kan, ditunjukkan sebuah secari kertas kayak gitu yang itu dipakai oleh beberapa kelompok petani yang mencoba memberontak perkebunan mana gitu. Itu yang punya Profesor Pujo Sumedi, kolega saya di antropologi. Ya, dia kan menggoda saya gitu, karena tahu saya mengajar ini. Coba kamu baca ini, itu isinya apa? Tak baca, ini mantra. Jadi ada dibawa disakmin oleh para petani itu ketika mereka menyerang perkebunan itu, membakar tebu atau apa. Isinya itu mantra, tapi ada sebagian hurufnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi di situ ada terjemahannya gitu, semoga Allah memberi kekuatan apalah kayak gitu. Tapi yang menarik satunya lagi, mantra yang lainnya itu juga mantra, tapi isinya kutipan dari Bible kayak gitu. Jadi memang kemudian harus diakui bahwa ya ini penulisan mantra kemudian administrasi dewasa ini kan Pegon dipahami sebagai tradisi tulisan yang dikembangkan, dihidup-hidupkan hanya oleh komunitas tertentu. Dalam hal ini adalah komunitas pesantren, dan khususnya pesantren pun pesantren salaf kayak gitu. Karena saya di salaf dulu, saya belajar betul gitu. Jadi kita diajari jumlah namanya gitu. Kayak gitu. Tapi ini artinya saya ingin bicara bahwa konstruksi bahwa Pegon itu adalah hanya milik komunitas tertentu itu adalah konstruksi belakangan, produk historis juga. Kan sebelumnya jauh lebih cair. Apalagi kalau Melayu saya bisa tunjukkan lebih banyak lagi. Mulai dari bookkeeping gitu, pembukuan dagang, kayak gitu, surat utang, tagihan pajak, ya, deklarasi proklamasi Raffles ketika berhasil melakukan Jawa, kemudian perjanjian lama, buku-buku hukum pidana, itu semuanya dalam itu ada. Jadi di luar dari teks keagamaan juga banyak teks-teks manuskrip seperti ini, baik itu dicetak maupun ditulis. Jadi ada masanya ketika huruf ini, tradisi tulis-menulis ini dipakai untuk urusan yang sangat beragam. Tapi saya kira, ini hipotesis ya, dengan berkembangnya pendidikan modern yang barat itu, penggunaan bahasa Belanda menjadi salah satu ciri dari modernisme, dan itu elit, kemudian administrasi negara semuanya mengharuskan dalam huruf Latin, maka ini secara perlahan menggusur eksistensi ini. Jadi kemudian saya nggak tahu ini bagaimana ceritanya, Pegon kemudian juga relatif termarginalkan dalam konteks budaya Jawa juga.
Dan sekarang pun saya harus akui bahwa pesantren saya salaf sekalipun sudah jarang yang menerapkan itu. Pegon iya, tetapi dalam huruf Latin. Jadi kayak gitu. Jadi diterjemahkannya gitu. Saya menemukan itu. Saya kira generasi saya sudah mulai. Kita sudah tidak nyaman lagi menulis dalam huruf Arab itu. Kayak gitu kan? Tapi menerjemahkan dalam bahasa Jawa tetap, tapi dalam huruf Latin. Ya. Jadi menurut Ronnie Trinci, seorang peneliti dari Israel dan dia sangat terkenal, huruf itu membawa ideologi. Dia mencerminkan juga shifting ideas, gitu kan. Kemudian ada kesadaran baru dan sebagainya. Itu kita tidak sadari. Anyway, itu cerita yang lain. Tapi kita harus akui bahwa Pegon sekarang itu lebih banyak dikembangkan dan dihidup-hidupkan. Jawi itu merupakan salah satu muatan lokal. Ya gitu. Karena mereka masih menganggap itu bagian dari Melayu. Kalau kita mengakui bahasa Indonesia itu akarnya dari Melayu, ya, kenapa Jawinya nggak dianggap sebagai bagian dari itu? Kan aneh tuh, kayak gitu. Padahal itu dalam semua apa namanya sastra Raja Ali Haji, ya kan, Iskandar Zulkarnain, semua yang apa namanya para pujangga sastrawan lama itu menulis karyanya dari Jawi. Bukan di Penegoro yang pertama, salah satu versinya itu adalah dalam Pegon dulu. Itu kita lihat ya. Jadi sebenarnya dengan demikian maka Pegon ini termasuk kategori endangered writing tradition. Jadi tradisi tulis menulis yang hampir punah, yang terancam punah. Maka sangat strategis Sunokudoyo mencoba memperkenalkan ini. Dan mungkin komunitas-komunitas museum anak muda silahkan dibuat lagi bersama-sama dengan huruf Jawa juga yang lain. Jadi saya kira tidak harus saling mengeksklusi. Ini bagian dari khasanah budaya Jawa juga yang juga harus dilindungi. Oke, itu background saja ya cerita tentang itu. Nah kita langsung ke